Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Minggu, tanggal 23 Maret tahun 2025, saya akan mengomentari Kejaksaan Agung membongkar Erick Thohir dan Boy Thohir menerima uang tiap bulan 50 miliar dari hasil korupsi Pertamina. Setelah Kejaksaan Agung memeriksa 96 orang yang mengetahui perbuatan korupsi di Pertamina, dari hasil pemeriksaan 96 orang tersebut, penyidik Kejaksaan Agung telah menemukan minimal 2 alat buktinya, lalu menetapkan 9 orang sebagai tersangka, termasuk Direktur Ripa Siahaan, dan 9 tersangka tersebut, 6 orang selaku Direktur Pertamina dan 3 orang pengusaha. Perbuatan korupsi di Pertamina dilakukan dengan cara menekan produksi minyak mentah, berakibat tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu Direktur Pertamina Ripa Siahaan mengimpor dari luar negeri bensin Pertalite yang harganya mahal dan dioplos atau di-branding menjadi bensin Pertamax. Selisih harganya per liter Rp3.000 per liter dan selisih harganya Rp3.000 per liter yang dikorupsi para direktur Pertamina tersebut, sehingga Pertamina mengalami kerugian per tahun sebesar 193,7 triliun, dan kejadian tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2018 sampai tahun 2023, sudah berjalan 5 tahun. Berarti kerugian Pertamina selama 5 tahun hampir mencapai 1.000 triliun. Ada dugaan ketika memeriksa para direktur Pertamina membuka rahasianya kepada penyidik Kejaksaan Agung, di mana para direktur Pertamina yang dijadikan sebagai tersangka tidak bisa menerimanya, yang merasa para direktur Pertamina dikorbankan. Padahal para direktur Pertamina sudah memberikan uang setiap bulan sebesar 50 miliar kepada Erick Thohir dan Boy Thohir sebagai uang keamanan tidak sampai menimbulkan masalah. Berdasarkan hal tersebut, Kejaksaan Agung berhasil membongkar Erick Thohir dan Boy Thohir setiap bulan menerima uang 50 miliar dari para direktur Pertamina yang sudah dijadikan sebagai tersangka. Erick Thohir selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menerima 50 miliar tiap bulan dari para direktur Pertamina. Mengingat peranan Erick Thohir selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, sangat besar kewenangannya bahwa para direktur Pertamina hasil penempatan Erick Thohir, dan Erick Thohir mempunyai kewenangan melakukan pemecatan atas direktur Pertamina tersebut. Ketika Jaksa Agung memeriksa para direktur Pertamina dan menetapkan sebagai tersangka, dan adanya informasi dari para direktur Pertamina memberikan uang sebesar 50 miliar setiap bulan kepada Erick Thohir, sehingga Erick Thohir terancam dijadikan tersangka. Lalu 4 bulan kemudian, Erick Thohir mendatangi Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di kantor Kejaksaan Agung sekitar jam 11 malam hari, dan hasil pembicaraan tersebut tidak diketahui hasilnya. Katanya tidak ada pembicaraan masalah korupsi di Pertamina antara Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Erick Thohir selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara. Dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan setelah selesai perkara korupsi Pertamina atas 9 orang tersangka, kemudian akan menetapkan sebagai tersangka kemungkinan besar Erick Thohir dan Boy Thohir, karena sudah ada indikasi didukung minimal 2 alat buktinya atas menerima setiap bulan uang sebesar 50 miliar yang uangnya diambil dari Riza Halik lalu lewat Sinulinga menyarankan dananya kepada Erick Thohir. Para pengamat politik secepatnya menetapkan Erick Thohir sebagai tersangka, jangan dilama-lamain, yang bisa masyarakat lupa berakibat tidak jadi diproses perkaranya dalam perbuatan korupsi di Pertamina.
Masyarakat sudah menunggu-nunggu dijadikannya Erick Thohir sebagai tersangka, sampai masyarakat mendesak melakukan demo besar-besaran di depan kantor Kementerian Badan Usaha milik negara dengan tuntutan jadikan Erick Thohir sebagai tersangka atau tangkap Erick Thohir, jangan sampai bebas berkeliaran, apalagi jangan sampai melarikan diri ke luar negeri, terlebih ke Amerika Serikat dan Australia, karena di negara Amerika Serikat dan negara Australia perbuatan korupsi merupakan perbuatan administrasi negara, bukan perbuatan kejahatan. Karena bila sampai mengejar Erick Thohir ke Amerika Serikat atau ke Australia, tidak boleh menangkapnya, karena di Amerika Serikat dan negara Australia bahwa perbuatan korupsi bukan perbuatan kejahatan. Kecuali Erick Thohir melarikan diri ke negara Malaysia, dapat ditangkap lewat polisi atau jaksa setempat, karena di negara Malaysia perbuatan korupsi merupakan perbuatan kejahatan yang ancaman hukumannya sangat berat. Demikian juga di negara Indonesia perbuatan korupsi merupakan perbuatan kejahatan yang merugikan keuangan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman seorang koruptor tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, hakim dapat menjatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Sebaliknya, bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 15 tahun sesuai perbuatannya. Presiden Prabowo Subianto di depan menteri dan wakil menteri dan pejabat khusus pembantu presiden dalam pidatonya selalu menyatakan, siapa yang melakukan perbuatan korupsi akan dikejar sampai ke benua Antartika atau ke ujung dunia. Mendengar pernyataan tersebut, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin jangan ragu-ragu menetapkan Erick Thohir sebagai tersangka untuk diproses sesuai aturan hukum yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya sangat berat. Hanya disesalkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, katanya perbuatan korupsi akan dikejar sampai ke Antartika. Tidak usah dikejar sampai ke Antartika. Yang di depan mata saya, Erlangga Hartarto sudah diperiksa Kejaksaan Agung terkait kekosongan minyak goreng di pasaran merupakan perbuatan korupsi, tidak ditindak, malah diberi jabatan selaku Menteri Koordinator Perekonomian. Dengan demikian, pernyataan Presiden Prabowo Subianto hanya omong-omong saja. Ditambah lagi pernyataan mantan Direktur Pertamina Karen Agustiawan Karen Agustiawan menyatakan Karen Agustiawan melakukan korupsi di Pertamina sepengetahuan mantan Presiden Joko Widodo, atau Karen Agustiawan melakukan perbuatan korupsi atas perintah mantan Presiden Joko Widodo. Berarti mantan Presiden Joko Widodo ikut menikmati perbuatan korupsi Pertamina cukup besar. Dan menurut informasi, perbuatan korupsi yang dilakukan mantan Presiden Joko Widodo cukup besar, mencapai ratusan triliunan. Pernyataan Direktur Pertamina Karen Agustiawan menyatakan perbuatan korupsi yang dilakukan atas sepengetahuan mantan Presiden Joko Widodo. Berarti pernyataan Karen Agustiawan sangat benar, yang dapat dipertanggungjawabkan Karen Agustiawan. Karena bila tidak benar pernyataan Karen Agustiawan, risikonya berat. Karena Agustiawan dapat dituntut mantan Presiden Joko Widodo melakukan pencemaran nama baik mantan Presiden Joko Widodo. Ancaman hukumannya cukup berat. Tetapi mantan Presiden Joko Widodo tidak menuntut mantan Direktur Pertamina Karen Agustiawan ke polisi. Berarti perbuatan mantan Presiden Joko Widodo benar, bahwa Karen Agustiawan melakukan perbuatan korupsi atas sepengetahuan mantan Presiden Joko Widodo.
besar dugaan mantan Presiden Joko Widodo terlibat menikmati korupsi sekitar ratusan triliun di Pertamina. Berdasarkan hal tersebut, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan siapa saja yang melakukan perbuatan korupsi yang didukung minimal 2 alat buktinya akan dijadikan sebagai tersangka. Oleh karena itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin supaya menuntut mantan Presiden Joko Widodo, Erick Thohir selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara, Boy Thohir, staf di Kementerian BUMN, dan Sinulinga besar dugaan keempat calon tersangka diduga sudah memenuhi minimal 2 alat buktinya. Harapan saya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengingat sudah memenuhi minimal 2 alat buktinya supaya menetapkan sebagai tersangka mantan Presiden Joko Widodo, Erick Thohir selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Boy Thohir, Abang Erick Thohir, dan Sinulinga diproses sesuai hukum yang berlaku berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya sangat berat. Sekian dan terima kasih.